Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu kepala sekolah khusus Tinggi SPD yang saya hormati, rekan guru SD 1 Jarak Sari dan SD 2 Jarak Sari yang saya hormati pula. Perkenalkan, hari ini saya ingin diseminasi atau sosialisasi tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Tujuan saya mengadakan diseminasi ini adalah: satu, sebagai tugas aksi nyata modul 1.4 di sekolah masing-masing. Yang kedua, berbagi pemahaman dan pengalaman, yaitu yang selama saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Yang ketiga adalah kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Kemudian, sebelum kita menginjak acara selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekarang mengenai budaya positif. Apa yang disebut budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang berpihak pada murid agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tentang konsep budaya positif, yaitu: satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, mengenai motivasi perilaku manusia. Kelima, mengenai posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nanti ketujuh itu akan kita bahas selanjutnya. Kemudian tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru atau yang dikenal dengan kurikulum merdeka atau IKM merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun profil belajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Serta yang terakhir adalah mandiri. Sekarang mengenai perubahan paradigma belajar. Dalam teori kontrol atau ilusi kontrol, Dr. William Glasser menjelaskan ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif, dapat bermanfaat. Kemudian tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Sekarang mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua
dengan anak ataupun guru dengan anak. Apa itu disiplin? Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Sekarang mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 6, yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kekuasaan atau power. Untuk yang pertama, bertahan hidup atau survival, ini itu bersifat fisiologis. Misalnya tentang kebutuhan akan kesehatan, tempat tinggal atau rumah, serta memenuhi kebutuhan hidup yaitu makan. Itu merupakan kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging, itu bersifat psikologis. Misalnya kebutuhan sosial untuk diterima dalam bagian atau memberi dan menerima kasih sayang. Jadi jika anak itu dia perlu merasa dicintai, disayangi, diterima. Kalau kita mungkin biasa sebagai pendidik di sini ada anak biasanya, ibu itu si A menang kayak saya, diem aja nggak mau bicara. Itu bagi kita nggak apa-apa, bisa. Tapi bagi anak itu sangat tertekan. Jadi itu anak butuh diterima dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Jadi anak butuh rasa gembira, tertawa, dan bahagia. Jadi belajar dengan rasa gembira, bisa tertawa, itu merupakan kebutuhan dasar anak. Tidak cuma anak, tidak orang dewasa pun butuh rasa gembira, dia bisa tertawa, bahagia. Nomor 4 adalah kebebasan atau freedom, yaitu tentang kemandirian, punya pilihan mengatur hidupnya sendiri. Jadi anak kadang ingin bebas, dewasa itu juga ingin bebas. Kadang aku ingin melakukan ini, aku ingin tidak terikat, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan power. Jadi ini anak biasanya ingin mendapat pengakuan. Bu guru, aku yang memimpin berdoa ya. Nah itu dia merasa ingin jadi pemimpin. Dia ingin dihargai, juga dihormati. Kemudian yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi, ini menurut Diana Gosen ada 3 alasan manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu itu terkadang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, siswa dia tidak ingin terlambat ke sekolah karena takut nanti gerbangnya dikunci, nanti ditegur oleh bapak dan ibu guru. Jadi mereka melakukan itu kadang cuma untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya tulisnya cepat bagus, dia ingin dipuji gurunya. Wow, tulisan kamu bagus sekali. Dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang melakukan sesuatu jika di rumah, anak bisa mungkin menyapu, membantu kita menyapu, membersihkan rumah. Dia ingin dipuji oleh ibunya. Wah, pintar sekali.
Kalau tidak nanti dia punya keinginan, nanti kalau aku nyapu nanti bakal diberikan bakso misalnya, seperti itu. Untuk yang ketiga, alasan manusia melakukan sesuatu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dorongan atau motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Jadi memang itu tindakan yang salah lakukan itu bagus sesuai nilai-nilai. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Jadi dia rela ikhlas dalam melakukan sesuatu, itu namanya motivasi intrinsik. Kemudian tentang hukuman. Hukuman itu biasanya memiliki tekanan psikologi karena membuat anak semakin merasa bersalah. Dan antara masalah yang dibuat dengan hukuman yang diberikan itu tidak relevan, bahkan cenderung menyakiti fisik maupun psikis anak. Misalnya, salah memakai sepatu warna hitam itu dihukum dengan berlari keliling lapangan. Jadi itu beda masalah dengan hukuman yang diberikan, rasanya tidak seimbang. Salah memakai seragam. Itu kalau salah memakai seragam, anak disuruh gurunya untuk mungkin orang tuanya mengantar seragam ke sekolah, itu bukan hukuman akan tetapi konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang ia perbuat. Beda dengan ketika pelajaran PJOK, anak tersebut terlambat datang. Kemudian guru PJOK menyuruh anak itu berlari keliling lapangan. Itu juga konsekuensi, bukan hukuman. Karena apa? Saat pelajaran jam olahraga, dia terlambat, jadi dia belum melakukan pemanasan. Jadi berlari keliling lapangan itu merupakan pemanasan. Jadi itu bukan hukuman. Jadi kalau hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR. Anak tersebut kita suruh hormat bendera. Itu merupakan hukuman. Ya, jadi itu hukuman itu sifatnya banyak. Psikologisnya juga kena, fisiknya biasanya juga kena. Kalau zaman dulu biasanya kukunya panjang, disuruh ngangkat ember, kakinya satu. Sekarang udah enggak zamannya ya Bu. Lanjut. Nah, sekarang apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi misalnya Mira tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah Mira disuruh mengerjakan PR 5 kali lipat. Jadi itu biasanya sesuai kesepakatan kelas yang mereka buat. Yang tidak mengerjakan PR mengerjakan lagi berapa kali lipat. Itu biasanya masih sering terjadi ya Bu. Itu namanya konsekuensi. Kalau tadi salah tidak piket, misalnya anak tidak piket, jadi dia disuruh membersihkan piket kelas atau membersihkan kelas, keesokan harinya harus piket lagi. Jadi anak merasa jenuh dan akhirnya dia mau taat peraturan. Kemudian tentang penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan berarti sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Biasanya berhasil, pintar dalam bidang tertentu itu mendapat, misalnya mendapat penghargaan tanda bintang, mereka mendapat nilai 100, itu juga namanya penghargaan. Misalnya lagi dapat menjawab soal, diberi hadiah imbalan uang 100.000, itu juga namanya penghargaan. Namun penghargaan itu tidak serta-merta bagus buat perkembangan anak. Jadi di sini ada materi tentang didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak semuanya baik dan bagus untuk anak-anak. Dihukum oleh penghargaan, yaitu menurut Alpicon dalam Punished by Our Reward 1993, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Bisa menghancurkan potensi mereka. Karena ada akibatnya. Yang saya bahas di sini ada 6. Yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini anak-anak biasanya nanti bergantung pada penghargaan. Kalau tidak dapat penghargaan, biasanya mereka akan melakukan sesuatu yang diminta. Yang kedua adalah tidak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian yang ketiga itu mengurangi ketepatan juga. Yang keempat bisa menurunkan kualitas. Yang kelima bisa mematikan kreativitas anak. Yang keenam bisa merusak hubungan. Ini misalnya kalau merusak hubungan, biasanya anak yang ranking 2, ranking 1, dia diberi penghargaan di depan kelas oleh gurunya. Jadi anak-anak yang lain itu bisa cemburu. Dia ya, saya juara 1, aku orang. Nah seperti itu, dia nanti biasanya akan menaruh rasa benci pada yang ranking 1 tadi. Kenapa dia diberi, kenapa aku tidak? Aku berarti bodoh, aku nggak bisa berkembang seperti itu. Jadi bisa merasa hubungan. Kemudian di sini sebagai pendidik kita itu mempunyai 5 posisi kontrol guru. Guru mengontrol muridnya setiap hari dalam pembelajaran di sekolah. Posisi kontrol guru itu yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ada guru yang sebagai penghukum. Biasanya ini akan mimiknya itu saat menghukum seperti itulah. Jadi penghukum itu nanti membuat anak juga sakit psikisnya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi nanti saat dihadapi oleh guru tersebut, anak tadi itu merasa salah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi menempatkan diri sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru menempatkan sebagai pemantau, memantau anak, mengamati. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah ini. Sekarang tentang ciri khas guru sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu dia akan memarahi anak dengan cara menunjuk-nunjuk, suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, menghardik, ya. Ini misalnya dengan patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Itu namanya ciri khas guru sebagai penghukum. Jadi untuk sekarang kita tidak boleh seperti itu menjadi guru yang penghukum. Karena apa? Setelah nanti murid dewasa itu dia ingat terus terkenang saat gurunya itu zaman dulu suka menghukumnya, menghardiknya dengan mata melotot, itu tidak mungkin terhapus dari otaknya. Karena anak-anak usia SD itu daya ingatnya itu tinggi. Sampai tua dia bakal teringat. Biasanya nanti anak itu kayak muncul, biar aku dihardik, dimarahi sama guru itu aku nggak mau tanya lagi. Biasanya seperti itu, diteni cara Jawanya. Kemudian ciri kontrol membuat rasa bersalah ini, guru berperan sebagai kontrol membuat rasa bersalah. Biasanya guru tersebut suaranya lembut, beda sama yang tadi guru penghukum, matanya melotot, menunjuk-nunjuk. Kalau yang ini enggak. Guru bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan. Jadi hening, ruangannya hening. Kemudian perkataannya halus, sehingga pelaku itu merasa tidak nyaman, deg-degan, takut, teratapan gitu ya. Itu dia merasa akan bersalah, rendah diri. Biasanya ucapannya seperti ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini,
Bagaimana? Seperti itu. Sekarang mengenai posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini guru menempatkan posisi seperti teman sebayanya. Posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Misalnya, ayo bantulah demi guru ya, atau seperti ini. Kalau anak-anak diam, di situ ada bu kepala sekolah, nanti bu guru dimarahi loh. Atau anak-anak tolong diam, di sana lagi ada tamu dinas, jangan rame ya. Itu biasanya posisi guru sebagai teman. Kemudian untuk ciri khas kontrol guru sebagai pemantau, yaitu memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Misalnya, kita bicara murid yang kita pantau. Kamu melakukan kesalahan ini, kamu tahu sanksinya, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian, sekarang tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kalau dulu kita biasanya kalau sekolah langsung membuat peraturan, langsung sudah dipampang di kelas, dilarang mencuri, dilarang ramai, dilarang. Nah, sekarang tidak boleh karena sekarang peraturan tata tertib kelas itu dibuat namanya keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Apakah semua sudah membuat? Berikut caranya. Tahap membuat keyakinan kelas. Pertama-tama, kita mengadakan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas kita. Jadi nanti bisa memakai kertas post-it ataupun kertas apa itu? Warna-warni itu. Nanti anak dibagi kertas satu-satu, kemudian nanti anak menulis kira-kira peraturan apa sih yang kira-kira mau kita sepakati. Nanti sebanyak 28 siswa akan menulis tidak boleh ini bu, tidak boleh mencuri, tidak boleh rame. Nah, itu semua nanti ditempel di kertas post-it di depan kelas. Kemudian setelah itu anak-anak akan menempelkan, kemudian catat semua masukan di kertas besar. Biasanya nanti dicatat nih masukan-masukannya tentang ini. Jadi kan banyak yang kembar. Misalnya si A tidak boleh rame, di sini tidak boleh rame, tidak boleh berisik, berarti itu 1 poin. 1 poin tidak boleh rame, tidak boleh berisik, itu bisa dijadikan 1. Kemudian setelah mencatat semua masukan di kertas besar, kemudian cara yang ketiga adalah ganti kalimat menjadi kalimat yang positif. Biasanya anak menulis itu dengan kata tidak boleh. Mereka akan menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berisik, tidak boleh makan, tidak boleh ngantuk. Biasanya seperti itu. Kemarin saya coba, anak-anak juga menulisnya dengan kata tidak. Nah, itu kata tidak itu merupakan kalimat negatif. Jadi, sebaiknya kalimat yang ada kata tidaknya itu diganti dengan membuat kalimat positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kita ganti menjadi membuang sampah di tempat sampah. Kemudian tidak boleh mengejek teman, tidak boleh membuli. Berarti kita ganti dengan kata
saling menghormati. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah mengganti kalimat negatif menjadi positif, yaitu kita tinjau kembali. Kita tinjau kembali peraturan yang dibuat tadi. Kita pilih, kita ringkas. Kan biasanya sebanyak 28 nih. Ini kita ringkas, kita plot-plotkan yang hampir sama, kita samakan jadi satu kelompok, terus buat kita kalimat positif. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas, kita ambil sekitar 3 sampai 7 keyakinan saja. Jadi kalau kebanyakan nanti anak-anak sulit mengingatnya. Jadi diringkas aja, bisa 3 keyakinan kelas sampai 7 aja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian setelah itu guru dan murid menandatangani. Itu tanda mereka setuju dan akan melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian bisa ditempel di kelas, di print. Kemudian apa ditulis pakai spidol yang besar biar anak tahu. Jadi kalau anak rame, coba anak-anak masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi mereka akan, oh iya ya, aku sudah pernah bikin keyakinan kelas seperti itu. Jadi harus taat. Jadi dia sudah timbul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka untuk menaati peraturan atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi untuk tahapan-tahapannya tadi, peraturan, kita kumpulkan peraturannya apa, kemudian diganti dengan kalimat positif, kemudian menjadi kesepakatan kelas, lalu menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Sekarang mengenai segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Psikologi murid tidak tertekan dan tetap dapat menyatu dengan kelompoknya tanpa ada rasa minder dengan teman-temannya. Jadi kalau dulu namanya BBP gitu ya, bimbingan konseling. Kalau sekarang namanya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi, langkah pertama yang kita tempuh adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini cara menstabilkan identitas. Ya. Biasanya kita memanggil anak empat mata. Jadi biasanya dengan kata-kata begini. Oh, kamu ya salah. Kayaknya orang yang melakukan kesalahan seperti itu tidak apa-apa. Biasanya seperti itu. Jadi stabil mereka seperti apa ya? Tidak takut gitu. Kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian tentang validasi tindakan yang salah. Biasanya kita menanyakan begini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kemudian tentang menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, seperti itu kata-katanya.
Ini bertanya, sudah berapa kali yang terlambat? Karena kita berikut saya paparkan ini tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik. Di situ ada 3 tahapan tadi: menstabilkan, validasi tindakan yang salah, kemudian tentang menanyakan keyakinan. Ya. Menurutmu terlambat itu suatu kesalahan bukan? Manusia itu tak luput dari kesalahan. Ini kita terus mau memperbaikinya. Bisa kita cari solusinya ya. Kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya. Coba apa alasannya? Baik. Kamu ingat tidak keyakinan berat kita sudah kita buat? Kira-kira kalau terlambat itu sesuai keyakinan kelas tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Betul. Disiplin itu akan membuat kita sangat berat. Ya? Saya minta maaf. Bagus. Kita mengakui kesalahan dan minta maaf sudah kamu lakukan. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Ya. Baik. Kamu sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang itu akan bekerja dengan orang tua kamu agar nantinya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan jangan lupa yang dulu ya. Iya. Nah itu. Kemudian video yang kedua masih tentang segitiga restitusi. Kemudian ini video restitusi yang kedua. Maka hari ini aku sendiri pernah mencoba tugas. Coba lihat seberapa kali yang perlu membuat tugas. Menurut kamu, terlambat mengumpulkan tugas itu suatu kesalahan atau bukan? Manusia itu tak luput dari kesalahan. Tapi kamu juga harus berusaha untuk memperbaikinya. Itu menstabilkan identitas. Bertanya, kamu pasti punya alasan kan? Kenapa kamu itu tak mengumpulkan tugas? Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Kalau pernah berkumpul dengan tugas, keyakinan saya apa yang berkenan? Ya, selesai. Karena menurut kamu, mandiri itu penting tidak? Bagus sekali. Mandiri itu amat penting dalam hidup kita. Jadi kita itu tidak bergantung setiap hari sama orang lain, sama teman, ya. Terus kamu sudah mengakui kesalahan kamu, ya.
sudah kalau begitu kamu boleh ikut kita sama ya sama-sama. Ya itu tadi Bu tentang oh ya ini refleksi dari anak. Itu tadi contoh dua kasus yang diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Kasus yang pertama tentang Nafisa, dia terlambat masuk sekolah dikarenakan dia suka main HP, tidurnya malam, jadi begadang, jadi dia sering terlambat masuk sekolah. Jadi tahap pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada langkah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk kasus kedua itu anak tidak mengumpulkan tugas. Jadi anak tadi karena alasannya tidak bisa, pinginnya belajar kelompok terus. Padahal kadang belajar kelompok sih bagus, cuman kadang harus sesuatu itu juga harus perlu kemandirian. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Itu saja Bu, Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini bisa membantu atau bisa bermanfaat dalam keseharian Bapak Ibu semua dalam membersamai murid-murid kita. Karena murid kita itu beragam. Mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak bisa kita paksa serta-merta, oh ini seperti ini, nggak bisa. Karena harus merdeka. Seperti kurikulum yang akan kita pakai ini yaitu kurikulum merdeka. Semangat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.